Halo semua, saya Cahyo Adileksana, Field Facilitator dari Edu Farmers Foundation yang berbasis di Indonesia. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Semoga selalu sehat ya. Ibu-ibu dalam bertani tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dari pendapatan yang diperoleh. Agar kebutuhan sehari-hari tercukupi dan anak bisa bersekolah hingga lulus kuliah, atau mungkin ibu-ibu memiliki keinginan untuk menambah luas lahan pertanian atau juga menambah ruangan di rumah. Untuk memastikan tujuan tercapai, keuangan keluarga perlu dikelola dan didiskusikan. Saya ingin berbagi dengan ibu-ibu bagaimana mengelola dan membuat perencanaan keuangan keluarga untuk mengambil keputusan. Untuk ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di kesempatan kali ini, selamat datang di video kali ini yang bertemakan keuangan keluarga. Bicara keuangan, kayaknya bakal rumit ya? Betul nggak, Bu? Tapi tenang, karena topik ini sudah dikemas dengan ringan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu. Ada dua hal yang dapat dipelajari di video ini. Yang pertama, memahami prinsip perencanaan keuangan keluarga. Apa saja yang perlu dicatat dan bagaimana cara mencatatnya. Yang kedua, mampu menyisihkan sebagian keuntungan untuk menabung dan investasi atau menambah modal usaha. Bagaimana pembagian yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan ibu dan keluarga? Sebelum kita masuk ke materi kali ini, saya mau mengingatkan sedikit untuk ibu-ibu sekalian mempersiapkan beberapa peralatan. Di antaranya, alat tulis, buku saku, serta catatan keuangan ibu-ibu meliputi catatan belanja, catatan hutang, catatan tabungan, dan catatan investasi. Agar kita semua bisa ikut mendalami materi yang sedang disampaikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya mau membagikan pedoman dalam membahas keuangan ya Bu, yaitu si cetak, simpan, catat, evaluasi, investasikan. Simpan bukti transaksi pengeluaran dan pemasukan, catat transaksi pengeluaran dan pemasukan, evaluasi tindakan pengeluaran, investasikan sebagian tabungan dengan cara menggunakan sebagian tabungan untuk menambah modal usaha. Sebenarnya apa saja yang perlu kita ketahui untuk kebutuhan keuangan keluarga? Pada umumnya, di setiap keuangan keluarga selalu ada bagian-bagian ini. Dimulai dari sumber pendapatan, yaitu uang yang masuk. Sumber pendapatan ini dari mana saja? Bisa dari pendapatan suami, istri, ataupun keduanya. Dari hasil usaha pertanian, juga hasil usaha lainnya. Lalu dari sumber pendapatan ini akan digunakan untuk membayar hutang dan menabung. Kemudian digunakan untuk pengeluaran yang tentunya berbeda-beda di setiap keluarga. Pengeluaran bisa banyak, mulai dari kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, sampai dengan kebutuhan untuk anak. Dari sana, kita masuk ke perhitungan untung atau rugi, yaitu pendapatan total dikurangi dengan jumlah pengeluaran total. Maka, kita bisa temukan hasil perhitungan akhir. Apa itu hasil perhitungan akhir? Hasil perhitungan akhir adalah sejumlah uang pendapatan yang tersisa di setiap akhir bulannya setelah dikurangi dengan pengeluaran keluarga ibu-ibu semua. Idealnya,
Keuangan ibu-ibu sekeluarga baiknya memiliki hasil perhitungan akhir yang positif. Kalau dari hasil perhitungan ibu-ibu, keuangan selama sebulan tidak bersisa atau malah kurang, maka sebaiknya perlu diadakan perbaikan pengaturan keuangan keluarga. Pastinya ibu-ibu bisa bayangkan, kalau di setiap bagian ini tidak dikelola dengan baik, bisa-bisa pengeluaran ini tidak terkontrol dan membengkak. Jangan sampai pengeluaran kita ini lebih besar daripada pendapatan. Belum lagi apabila ada kebutuhan darurat. Jadi, kenapa kita perlu melakukan perencanaan keuangan? Yang pertama, pemantauan keuangan. Yang kedua, menetapkan pos anggaran serta mengadakan evaluasi. Yang ketiga, mencegah hutang. Yang keempat, membentuk rencana investasi. Yang kelima, menumbuhkan aset. Ibu-ibu masih ingat dengan si CETA? Maka penting untuk selalu simpan dan catat bukti transaksi, pengeluaran, dan pemasukan. Setelah memahami pentingnya pengelolaan keuangan, mari kita bahas bersama cara membuat perencanaan keuangan. Sebagai contoh, yuk kita ikutin kisah Ibu Sumi sebagai seorang petani perempuan yang tinggal dengan suami dan anak-anaknya. Ibu Sumi mempunyai ladang jagung dan ia ingin bisa mengelola keuangan keluarganya, baik pendapatan maupun pengeluaran dengan lebih baik. Jadi, mulai dari bulan ini, Ibu Sumi memutuskan untuk mulai membuat catatan pendapatan dan pengeluarannya. Supaya ibu-ibu sekalian bisa mengikuti kisah Ibu Sumi dengan lebih mendalam, kali ini kita akan langsung bahas bareng-bareng cara Ibu Sumi mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Di dalam buku saku ibu-ibu sekalian sudah tersedia beberapa tabel. Yang pertama, sudah ada tabel sumber pendapatan keluarga. Setiap perhitungan yang akan kita bahas akan berdasarkan 1 bulan. Ini memudahkan perhitungan kebutuhan keluarga per bulannya. Sumber pendapatan keluarga dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan suami dan istri. Yang kedua, sumber pendapatan keluarga yang berasal dari keuntungan bersih hasil usaha, dapat berupa usaha pertanian, usaha retail, usaha kuliner, usaha online, usaha jasa, dan lain-lain. Silahkan langsung saja ibu-ibu bisa melihat kolom uraian pada tabel 1. Di sini, tuliskan jenis sumber pendapatan keluarga. Coba kita lihat catatan pertama yang diperlukan Ibu Sumi, yaitu di baris pertama bisa dituliskan untuk jenis pendapatan keluarganya adalah usaha pertanian. Selanjutnya, ibu-ibu dapat menuliskan pada kolom jumlah untuk mencatat berapa pendapatan keluarga. Sebagai contoh, jumlah pendapatan keluarga Ibu Sumi di bulan ini dari hasil panen 0,5 hektar jagung sebesar 6 juta rupiah. Apabila masih ada sumber pendapatan keluarga lainnya, ibu-ibu bisa melanjutkan mengisi di kolom uraian beserta angkanya. Kemudian jumlahkan seluruh sumber pendapatan keluarga pada baris subtotal pendapatan. Pastikan bahwa hasil usaha yang dituliskan ini merupakan keuntungan bersih yang telah dikurangi dengan biaya produksi ya Bu. Sebaiknya buku saku ini dibagi per bulan ya. Jadi kalau hasil usaha diterima dalam kurun waktu lebih dari 1 bulan sekali, maka perlu dibagi untuk mendapatkan jumlah keuntungan yang ibu-ibu dapatkan dalam 1 bulan. Ingat-ingat si CETA terus ya. Simpan dan catat supaya kelak bisa dievaluasi dan berinvestasi bijaksana. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, apakah ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pause sebentar video ini untuk sesi tanya jawab dan diskusi dulu ya. Sekarang kita masuk ke tabel 2, yaitu pencatatan hutang dan tabungan keluarga. Kenapa ibu-ibu perlu mencatat hutang dan tabungan keluarga? Catatan ini penting banget buat ibu-ibu, karena nantinya bisa menjadi acuan dalam mengelola pendapatan keluarga ibu-ibu. Contohnya, dalam membayar angsuran dan menabung. Ibu-ibu disarankan untuk menabung setidaknya 10% dari sumber pendapatan total, sementara untuk pinjaman sebaiknya angsuran per bulannya jangan sampai melebihi 30% dari pendapatan total keluarga ibu-ibu ya. Kenapa begitu? Persentase ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan ideal untuk keluarga ibu-ibu. Jadi, dari pendapatan total ini bisa digunakan 60%-nya untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk angsuran hutang, 10%-nya untuk tabungan. Dalam tabel kedua ini, ibu-ibu bisa membagi antara hutang dan tabungan keluarga. Kita gunakan contoh usaha tani Ibu Sumi ya. Misalkan di bulan ini Ibu Sumi belum ada pinjaman.
Berarti pada bagian hutang, kita bisa isi 0 rupiah. Misalkan di bulan berikutnya, Ibu Sumi punya pinjaman sebesar Rp300.000 untuk menambah modal usaha. Cara membayarnya tiap hari Rp1.500 selama sebulan. Mari kita hitung. Kalau selama 30 hari membayar Rp1.500, ternyata Bu Sumi membayar hutangnya Rp450.000. Jauh lebih banyak dari nilai hutang tadi sebesar Rp300.000. Nilai bunga ini berbeda-beda. Ada juga pinjaman yang bunganya lebih rendah. Misal 10%. Berarti Rp30.000 saja bunganya. Bu Sumi bisa pindah ke pinjaman yang bunganya lebih rendah supaya pembayaran hutang bisa diturunkan. Kalau memang ada pinjaman di bulan itu, berarti Bu Sumi bisa langsung tuliskan tambahan modal usaha pada kolom uraian beserta angsurannya. Setelah itu, langsung saja jumlahkan seluruh angsuran hutang. Sama halnya untuk tabungan keluarga. Tadi kan ibu-ibu diminta untuk menyisihkan 10% dari total sumber pendapatan. Jadi, tuliskan pada bagian tabungan. Sebagai contoh, total sumber pendapatan keluarga Ibu Sumi tadi sebesar Rp6 juta, berarti 10% dari sumber pendapatan tersebut adalah Rp600.000. Jika ibu-ibu memiliki rencana menabung untuk keperluan tertentu, maka tuliskan jenis tabungan beserta besarannya pada kolom yang telah disediakan. Misalkan, anak Ibu Sumi baru saja lulus SMP dan di tahun ajaran yang akan datang perlu masuk SMA di kota sebelah. Jadi, Ibu Sumi perlu membelikan seragam SMA dan juga menyiapkan biaya tambahan ongkos untuk transportasi. Kalau Ibu Sumi baru akan membeli sekarang, bisa-bisa kaget dengan pengeluaran yang membengkak. Sebaliknya, kalau Ibu Sumi sudah terbiasa untuk menabung dari bulan-bulan sebelumnya, pasti nggak akan jadi kaget dengan biaya pengeluaran untuk kebutuhan sekolah anak Ibu Sumi. Maka, bisa dituliskan tabungan pendidikan beserta besarannya ya Bu. Kalau sudah, jumlahkan semua tabungan dan tuliskan pada baris subtotal tabungan ya. Secara umum, kira-kira penjelasan dan saran kami seperti ini. Tetapi untuk praktik nyata tentunya berbeda, tergantung dengan situasi ibu-ibu sekeluarga. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, ibu-ibu bisa sampaikan pada staf lapangan yang ada. Video ini bisa di-pause dulu ya, untuk ibu-ibu berdiskusi. Saya nggak kemana-mana. Oke, kita lanjut. Sekarang, kita masuk ke tabel 3 yang membahas tentang pengeluaran keluarga. Tabel ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pengeluaran bulanan secara keseluruhan beserta dengan jumlah pengeluaran. Sebaiknya, pengeluaran keluarga bulanan itu ditetapkan berapa besarannya untuk menghindari pemborosan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kita bisa langsung lihat kolom uraian. Tuliskan jenis pengeluaran keluarga sesuai dengan kondisi pengeluaran ibu-ibu ya. Sebagai contoh, pada kolom uraian telah tersedia 13 jenis pengeluaran umum seperti kebutuhan dapur, kebutuhan sosial, kebutuhan anak, kebutuhan transportasi, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan hiburan, kebutuhan sandang, kebutuhan perawatan diri, kebutuhan pajak, kebutuhan dana pensiun, kebutuhan komunikasi, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Di sebelahnya, tuliskan besarannya masing-masing ya Bu. Jumlahkan seluruh pengeluaran, kemudian tuliskan pada baris subtotal pengeluaran keluarga. Apabila ibu-ibu kesulitan untuk mencatat pengeluaran selama 1 bulan secara langsung, boleh juga ditulis secara mingguan atau harian, sebagaimana yang dirasa lebih mudah dan nyaman untuk ibu-ibu. Jenis pengeluaran beserta besarannya pada tabel 3 tadi merupakan contoh umum yang digunakan sebagai gambaran ibu-ibu dalam mengisi tabel tersebut. Nanti, saat ibu-ibu mengisi tabel pengeluaran keluarga masing-masing, sesuaikan kolom uraian berdasarkan kebutuhan di keluarga ibu masing-masing ya. Jangan lupa untuk memastikan bahwa seluruh jenis pengeluaran sudah tercatat pada tabel pengeluaran keluarga ibu-ibu. Mengelola pengeluaran itu harus benar-benar diperhatikan. Kadang nggak bisa asal milih yang paling murah saja. Sama seperti ibu-ibu sekalian, Ibu Sumi sangat memperhatikan kesehatan keluarga. Bicara tentang kesehatan ini, tentunya harus memperhatikan gizi dan nutrisi dari makanan sehari-hari. Makanya, Ibu Sumi selalu memastikan kalau makanan suami dan anak-anaknya nggak asal bikin kenyang atau enak di lidah saja. Makanan keluarga harus bergizi seimbang sesuai isi piringku. Selain itu, Ibu Sumi juga memperhatikan kebutuhan kesehatan.
Misalnya, dengan memilih sabun antiseptik dan rutin melakukan pengecekan ke puskesmas. Intinya, sebagai ibu, peran dalam pengelolaan keuangan juga termasuk fungsi sentral untuk menentukan mana yang dibutuhkan dan mana yang terbaik untuk keluarga. Ibu-ibu sekalian pasti tahu kan kenapa penting untuk menjaga kesehatan keluarga? Ya, dengan menjaga kesehatan keluarga, berarti anak-anak bisa belajar dengan baik dan para petani juga bisa bekerja dengan tenaga yang prima. Terlebih lagi, keluarga ibu-ibu sekalian akan terjaga dari malnutrisi dan memiliki tenaga yang cukup untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Jadi, ibu-ibu jangan terlalu hemat lalu mengorbankan kesehatan ya. Tapi jangan juga terlalu boros, nanti kebingungan di akhir. Ibu-ibu sekalian masih ingat dengan si Ceta. Bukti transaksi apapun harus selalu disimpan dan catat ya. Ingat terus, si Ceta. Selain disimpan dan dicatat, semua poin-poin dalam buku saku ibu-ibu ini kita buat dengan tujuan melakukan evaluasi terhadap pengeluaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, apakah ibu-ibu masih ada yang belum paham? Coba sesuaikan kembali kebutuhan dari ibu-ibu sekeluarga. Karena pastinya setiap keluarga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Videonya bisa di-pause dulu untuk diskusi ya. Kembali lagi dengan saya. Sekarang kita masuk ke tabel keempat yang akan kita bahas, yaitu tabel perhitungan keuangan keluarga, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan keluarga pada akhir bulan. Idealnya, kondisi keuangan pada akhir bulan itu positif, agar dapat menambah besaran tabungan keluarga ataupun menutupi kekurangan pada bulan sebelumnya ya Bu. Langsung saja kita coba bahas untuk tabel ini. Pertama-tama, tuliskan angka dari subtotal tabel 1 yang berisi sumber pendapatan keluarga seperti di baris pertama kolom jumlah. Kalau mengambil contoh tadi, pendapatan keluarga Ibu Sumi yaitu 6 juta rupiah. Kemudian tuliskan subtotal hutang keluarga dan tabungan keluarga seperti pada tabel 2 di baris kedua. Karena bulan ini Ibu Sumi tidak punya hutang, maka tadi cukup dengan tabungan keluarga sebesar Rp600.000. Terakhir, tuliskan subtotal pengeluaran keluarga pada tabel 3 di baris ketiga, yang mana pengeluaran keluarga Ibu Sumi bulan ini adalah Rp4.600.000. Dari sini, kita bisa menghitung kondisi keuangan akhir. Caranya adalah dengan mengurangi subtotal sumber pendapatan, dengan subtotal hutang dan tabungan keluarga, lalu dikurangi lagi dengan subtotal pengeluaran keluarga. Bisa dilihat di sini bahwa sisa pendapatan keluarga Ibu Sumi di Rp800.000. Rp800.000 ini bisa digunakan untuk menutupi kekurangan di bulan sebelumnya atau bisa ditambahkan ke dalam tabungan. Kalau perhitungan keuangan keluarga ibu-ibu seperti apa? Apakah bulan ini perhitungan keuangan ibu-ibu sekalian memiliki sisa pendapatan seperti keluarga Ibu Sumi? Terus, gimana kalau misalnya dari perhitungan keuangan tadi ternyata tidak bersisa atau malah kurang? Dan gimana kalau ibu-ibu ingin menambah sisa pendapatan di bulan yang akan datang? Saya mau bagikan beberapa cara. Yang pertama, ibu-ibu bisa mengurangi pengeluaran. Misalnya, pada contoh Bu Sumi tadi, beliau memutuskan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, memilih pinjaman yang bunganya lebih rendah. Atau bisa juga yang ketiga, menambah sebagian modal untuk mendapatkan pendapatan lebih besar. Memangnya bisa? Tentu bisa. Misalnya, Ibu Sumi menggunakan sebagian tabungan untuk modal berternak. Peran pencatatan keuangan sangat penting untuk membantu perhitungan keuangan keluarga. Upaya perbaikan dilakukan pada bulan berikutnya dengan cara melihat catatan keuangan agar dapat lebih akurat. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa dengan si Ceta ya. Tadi, kita sudah menyimpan dan mencatat transaksi pendapatan dan pemasukan bulanan ibu-ibu. Kita juga sudah mengevaluasi terhadap tindakan pengeluaran. Terakhir, biasakanlah untuk menginvestasikan sebagian tabungan ibu-ibu ya. Untuk besaran jumlah dari investasi ini tentunya tergantung pada kebutuhan dan kemampuan ibu-ibu masing-masing. Investasi bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, seperti emas, hewan ternak, atau perluasan lahan produksi. Kita sudah membahas cara mendapatkan sisa pendapatan. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Yuk videonya bisa di-pause dulu. Kita tunggu pertanyaan menarik dari ibu-ibu. Selamat ya ibu-ibu sekalian.
Kita sudah menyelesaikan video ini yang membahas tentang perencanaan keuangan keluarga. Saya mau merangkum sedikit dari pembahasan kita. Yang pertama, ibu-ibu perlu mengatur keuangan keluarga agar tujuan keuangan bisa tercapai. Ada 5 catatan yang perlu ibu-ibu persiapkan. Yang pertama, sumber pendapatan keuangan keluarga, hutang, tabungan, pengeluaran, dan kondisi keuangan akhir. Yang kedua, tabungan keluarga penting sebagai cadangan bila ada kebutuhan mendesak. Ibu-ibu, saya sarankan untuk di awal langsung menyisihkan minimal 10% dari sumber pendapatan total. Tabungan ini penting supaya keluarga ibu-ibu bisa selalu siap menghadapi segala situasi. Sementara untuk angsuran pinjaman per bulannya, saya sarankan jangan sampai melebihi 30% dari sumber pendapatan total ibu-ibu ya. Bijaklah dalam mengelola keuangan, jangan lupa utamakan nutrisi dan kesehatan keluarga ya. Akhir kata, ibu-ibu jangan lupa untuk menerapkan si CETA. Simpan, catat, evaluasi, investasikan. Saya, Cahyo Adilaksana, mewakili Edu Farmer Foundation, Grow Asia, Corteva, dan Prisma, ingin menyampaikan selamat. Selamat berkarya, selamat bertambah hebat, ibu yang hebat, investasi tepat.